buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih kurang semangat nih? Kakak tanya sekali lagi ya, yang lebih semangat dan lebih nyaring. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ya dong, harus luar biasa sama kayak kakak-kakaknya di sini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oke nih adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan judul apa nih Kak Jen? Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh. Di medley dengan lagu Aku Diberkati. Tapi sebelum itu, Kak Jen undang kalian untuk bangkit berdiri. Musik! Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari hari siang berganti malam. Aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangannya sama-sama, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas berkat dan karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup segarnya nafas ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Jen? Apa ya? Ayo loh, ada yang tahu nggak? Kalau kakak sih nggak tahu. Dengan judul apa nih Kak Monik? Dengan judul Ku Diberi Kuasa. Musik! Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhan, kemenangan kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik bisa siapkan dulu amplopnya. Nah di amplopnya nanti ditulis namanya, nama adik-adik. Terus jangan lupa juga dikasih tanggal dan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 20 September 2020. Nah kalau sudah bisa ditaruh dulu amplopnya
karena kita mau bersatu dulu di dalam doa sebelum mengumpulkan persembahan. Jadi, gimana sikap doanya? Gimana yuk? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah. Ketika kicau burung tak henti, bunga pemangkin harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik. Nah, kakak sekarang mau memberikan pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih dilaksanakan secara online. Tapi adik-adik jangan bersedih nih. Kita harus tetap bersemangat dalam memuji nama Tuhan, walaupun secara online. Lalu yang kedua, kita harus terus menjaga kesehatan nih. Kita harus rajin-rajin aja cuci tangan. Lalu kalau di luar, kita harus memakai masker. Dan kita juga harus membawa yang namanya hand sanitizer. Nah, kita jangan lupa juga nih buat makan makanan yang bergizi. Lalu olahraga yang teratur. Dan juga satu nih, jangan sering-sering begadang. Gak baik loh itu buat tubuh. Kita harus istirahat yang cukup supaya tubuh kita sehat dan bugar. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Oke, itu dulu pengumuman dari kakak. Oh iya, kakak mau ngucapin juga nih selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September 2020. Selamat ulang tahun ya, semoga di usianya yang bertambah, berkat adik-adik juga semakin bertambah. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Selamat beribadah semua adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Shalom adik-adik, gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik sehat semua ya. Dan jangan lupa yang paling penting, adik-adik harus selalu menjaga kesehatan. Sekarang kakak mau tes semangat adik-adik dulu nih. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Kasih Yesus
kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Esther. Kiranya Tuhan urapi kami agar firman Tuhan yang disampaikan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum masuk ke cerita firman Tuhan dari Kak Esther, kakak punya cerita nih. Jadi, ada seorang anak kecil yang bernama Tony. Nah, waktu itu si Tony ini lagi duduk di depan teras rumahnya. Nah, waktu itu harinya sedang panas sekali. Jadi, waktu panas-panas tuh kan enaknya makan es kan? Dan kebetulan waktu itu ada penjual es krim lagi lewat. Tapi adik-adik, Tony ini kesal karena uang sakunya waktu itu sudah habis. Si Tony ini adik-adik diberi uang saku sama orang tuanya sebanyak 500 rupiah. Jadi uang sakunya itu cuma 500 rupiah adik-adik. Dan saat itu uang sakunya itu sudah habis. Makanya si Tony ini kesal sampai kerikil yang di dekat kakinya itu dia tendang. Tony merasa nggak adil adik-adik karena dia kan dikasih uang saku 500 rupiah. Sedangkan si Tony ini punya teman namanya Bambang. Nah si Bambang ini uang sakunya itu dikasih orang tuanya sebanyak 2.000 rupiah. Nah dan biasanya kalau misalnya si Bambang ini uang sakunya habis, pasti dikasih lagi sama orang tuanya. Bambang ini kan kalau uang sakunya habis, pasti orang tuanya bakalan ngasih ke dia lagi uang saku yang lebih. Sedangkan si Tony ini, dia ini kalau sudah uang sakunya habis, orang tuanya nggak ngasih dia lagi. Tanpa menolong orang tuanya, Bambang ini pasti bakalan dikasih uang lebih dari orang tuanya. Sedangkan si Tony, walaupun dia sudah membantu orang tuanya, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Suatu ketika, si Tony ini mendapatkan sebuah ide adik-adik. Saat itu dia melihat seorang pekerja, yaitu tukang kayu, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di rumah Tony. Selesai mengerjakan tugasnya, tukang kayu itu memberikan Tony ini sebuah rekening tagihan untuk ayahnya. Nah terus kan si Tony ini lihat rekening tagihannya dan perincian yang harus ayahnya Tony bayar. Dan saat Tony melihat rekening tagihan itu, dia mendapatkan sebuah ide. Dengan semangat Tony ini pergi ke kamarnya. Lalu dia menulis di sebuah kertas. Lama tuh dia nulis adik-adik. Lalu dia taruh kertas yang sudah dia tulis tadi di dalam sebuah amplop. Pada malam harinya, amplop yang sudah Tony siapkan, dia simpan di bawah piring ibunya. Nah, saat itu ibunya yang melihat heran adik-adik. Dia bingung. Lalu ibu Tony pun mengambil amplop yang ada di bawah piringnya tadi. Lalu dia melihat, oh ternyata rekening Tony katanya. Lalu amplop itu tadi ibunya berikan kepada ayahnya Tony. Lalu mereka melanjutkan makan mereka adik-adik dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi isi amplop yang Tony tulis itu berisi kegiatan dan juga rincian yang perlu orang tuanya bayar untuk Tony ini adik-adik. Nah isinya itu tertulis kemarin membersihkan lantai 100 rupiah, belanja 2 kali 200 rupiah, 3 kali lap piring 150 rupiah, membuang sampah 50 rupiah, dan membersihkan halaman 200 rupiah. Jadi jumlahnya itu semuanya 600 rupiah. Dan tertulis di situ, hormat anakmu Tony. Pada keesokan harinya, waktu Tony ini lagi sarapan adik-adik, dia melihat sebuah amplop di atas meja. Dan dengan hati yang berdebar adik-adik, dia perlahan-lahan membuka amplop itu. Dan di dalam amplop tersebut ternyata ada uang sebanyak 600 rupiah. Lalu Tony berkata, terima kasih banyak katanya.
dengan muka yang berseri-seri adik-adik. Kemudian si Tony ini melihat masih ada kertas di dalam amplop itu yang terselip. Lalu dia mengambilnya dan mulai membacanya adik-adik. Di kertas itu tertulis, tiap hari makan, cuma-cuma. Cuci dan setrika, cuma-cuma. Tony punya sepeda, cuma-cuma. Les piano, cuma-cuma. Perawatan kesehatan, cuma-cuma. Dan lain-lain, cuma-cuma. Jadi jumlah semuanya itu karena kasih. Lalu tulisan di bawahnya ada hormat orang tuamu. Tony ini merasa malu adik-adik setelah membaca kertas yang orang tuanya berikan tadi. Dan dia mengembalikan uang itu dengan perlahan-lahan sambil berkata kepada ibunya, "Saya sudah mengerti, Bu," katanya. Tuhan itu tahu adik-adik apa yang baik untuk kita. Jadi di dalam keluarga itu Tuhan sudah atur semuanya. Ada ayah, ada ibu yang mengasihi kita sampai kita besar. Jadi Tuhan mau setiap keluarga itu hidup dengan bahagia. Dan kakak punya pertanyaan nih. Menurut adik-adik, apa yang membuat keluarga itu hidup bahagia dan apa yang menyebabkan suatu keluarga itu hidup tidak bahagia? Menjadi suatu keluarga yang hidup bahagia itu adik-adik tidak bergantung karena punya uang yang banyak, punya mobil yang mewah, dan juga rumah yang mewah. Cukup banyak orang kaya itu yang hidupnya tidak bahagia adik-adik. Entah itu karena ayah dan ibunya sering bertengkar, ataupun karena anak-anaknya yang saling tidak mengasihi satu sama lain. Kebahagiaan itu tergantung dari hubungan kasih antara anggota keluarga terhadap satu dengan yang lainnya. Untuk menolong kita hidup bahagia sebagai keluarga, Tuhan memberikan 2 hukum, yaitu satunya untuk anak-anak dan juga satunya untuk orang tua. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa bunyi perintah kelima? Ayo. Iya benar, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Untuk anak-anak yang taat kepada orang tuanya, Tuhan akan menjanjikan kehidupan yang penuh berkat adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih artinya menghormati orang tua? Jadi, arti dari menghormati orang tua yaitu bersedia mendengar dan melakukan apa yang orang tua kita katakan adik-adik. Lalu menolong mereka tanpa marah-marah dan juga menunjukkan penghargaan atas pencapaian kita. Di usia adik-adik sekarang ini mungkin pasti banyak yang merasa orang tuanya itu melarang adik-adik melakukan hal-hal yang adik-adik senangi. Terus kadang-kadang adik-adik itu bisa memberontak dan juga marah gara-gara orang tuanya ngelarang. Karena larangan itu, adik-adik bisa melupakan hal-hal baik yang sudah orang tua lakukan kepada kita. Allah sendiri yang telah memberi perintah kepada orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Orang tualah adik-adik yang menjadi wakil Tuhan di dunia. Oleh sebab itu, kita harus taat dan menghormati orang tua kita. Selanjutnya yaitu hukum ke-7. Hukum untuk orang tua yang berbunyi jangan berzina. Tuhan menetapkan seorang suami itu hanya boleh mempunyai seorang istri dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh mengambil suami orang lain ataupun istri orang lain adik-adik. Mengambil istri atau suami orang lain itu artinya berzina. Sayangnya adik-adik, hal itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, Tuhan memberi hukum ke-7, yaitu jangan berzina. Dan Tuhan tidak menginginkan hal semacam itu untuk terjadi di dalam keluarga. Sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya dari Kak Esther. Halo kelas besar, kembali lagi dan Kak Esther di sini. Kak Esther harap kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Jaga kesehatan ya sayangku semua ya.
Minggu ini Kak Esther yang akan membawakan cerita untuk kelas besar. Masih sambungan dari minggu lalu adik-adik semua. Cerita kita minggu ini yaitu 2 hukum untuk keluarga. Nah, ternyata ada hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa itu menyangkut atau erat kaitannya dengan keluarga. Apa saja itu? Nah, kita akan membacanya. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Cerita kita minggu ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 36. Kemudian dilanjutkan di pasal 4 ayat 12 sampai 18. Itu yang di Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Barunya kita buka Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, dari cerita yang akan Kak Esther bawakan, kira-kira hukum apa yang terkait dengan keluarga tersebut? Kita simak cerita Kak Esther selanjutnya. Oke adik-adik, cerita kita minggu ini mengenai keluarga Eli di Silo. Jadi adik-adik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sesudah Allah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mendirikan suatu rumah ibadah di Silo. Catat ya. Ya, di situ ditempatkan tabut perjanjian yang dikerjakan selama bangsa Israel berada di dalam perjalanan, sayangku. Ya, setiap setahun sekali banyak orang dari semua suku di Israel yang tinggalnya jauh, mereka datang ke Silo. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Dan mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Betul sekali. Pada zaman itu masih belum ada raja yang memerintah di Israel yang bertanggung jawab untuk mengatur persembahan orang Israel kepada Tuhan adalah seorang imam. Ya, catat ya. Jadi yang bertanggung jawabnya itu yang mengatur persembahan yaitu seorang imam. Orang Israel senantiasa minta Eli, imam besar yang bertugas di Silo, sesuai petunjuk dari Allah. Jadi yang mengatur itu semua persembahan bernama Imam Eli. Imam Eli sudah berkeluarga adik-adik, dan dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Hofni, dan yang kedua anaknya bernama Pinehas. Dicatat ya, ada 2 anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Di tengah-tengah bangsa Israel, keluarga Eli ini dikenal sebagai keluarga hamba Tuhan. Betul. Nah, di samping menjalankan tugasnya sebagai imam, Eli juga mendidik dan menasehati Hofni dan Pinehas untuk hidup takut akan Tuhan adik-adik. Sama ya, sama seperti mama papa kalian juga. Pasti selalu mendidik kalian untuk melakukan hal yang baik, supaya takut pada Tuhan dan setia beribadah, membaca Alkitab, berdoa. Benar nggak? Iya, Imam Eli juga begitu kepada anak-anaknya. Ya adik-adik ya, mereka juga sering menghafal 10 hukum. Nah, adik-adik juga harus hafal ya 10 hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Termasuk hukum yang kelima. Ada yang tahu hukum kelima? Sama-sama kita ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah hukum yang kelima. Ya, ingat, dicatat, oke? Mereka sudah hafal adik-adik hukum yang sudah Tuhan berikan. Tetapi apakah anak-anaknya Imam Eli melaksanakan semuanya itu dalam kehidupannya sehari-hari? Nah, di sini masalahnya adik-adik. Ternyata tidak adik-adik, ya. Mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka dapatkan dari ayahnya Imam Eli. Mereka tidak melakukan hukum-hukum yang sudah mereka hafalkan tersebut. Termasuk hukum yang kelima, menghormati ibunya. Kak Esther yakin
Kalau anak sekolah minggu, apalagi kelas besar, anak-anaknya kayak Esther, pasti menghormati dong ayah dan ibunya, nggak seperti Hofni dan Pinehas kan? Ya sayang ya, ingat ya, supaya lanjut umurmu sayangku, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, itu diingat, hormatilah ayah dan ibumu. Ya sayang ya. Iya. Eli sendiri, Bapak Imam Eli ini sendiri juga tidak terlalu mengetahui perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh kedua anaknya. Dan kalaupun Imam Eli itu tahu, dia segan adik-adik, ya, dia tidak tega, dia segan untuk menghukum anaknya tersebut dengan tegas. Paling hanya dinasehati, jangan lakukan itu, ya, jangan diulang lagi. Jadi Imam Eli tidak tegas menegur kesalahan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi adik-adik, begitulah Hofni dan Pinehas tumbuh menjadi lebih dewasa di tengah-tengah keluarga dan orang-orang yang datang untuk beribadah di Silo. Nah adik-adik, anak-anaknya Imam Eli itu sudah bertumbuh semakin dewasa, ya, dan mereka sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh ayahnya Imam Eli. Betul. Tapi karena Hofni dan Pinehas tidak belajar menghormati ayah dan ibu mereka, mereka juga tidak takut kepada Tuhan adik-adik, dan tidak menghormati Tuhan. Hal itu nampak jelas pada upacara membawa persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Iya. Di situ kita bisa lihat, kita buka di pasal 2 dan di ayatnya yang ke-12 dan seterusnya, kita baca sama-sama. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik oleh garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Nah adik-adik ya, jadi kita bisa lihat bagaimana kelakuan anak-anak Imam Eli terhadap orang-orang yang datang ke Silo untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi korban persembahan tersebut diambil untuk diri mereka sendiri adik-adik. Bahkan yang lebih parahnya seperti ini adik-adik. Kan sebagian dari daging yang dipersembahkan untuk Tuhan itu ada juga bagian untuk imam-imam. Ya, tetapi daging tersebut harus ditaruh di atas mezbah Tuhan dan lemaknya harus dibakar lebih dulu adik-adik. Nah, imam ini anaknya Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, meminta kepada pembantu-pembantunya mendatangi bangsa Israel yang akan mempersembahkan korban persembahan. Lalu mereka meminta dengan kasar kepada mereka, berikanlah daging yang menjadi bagian untuk imam itu sekarang, sebab ia tidak mau daging yang sudah dibakar. Ia ingin daging yang masih mentah. Kalau kamu tidak mau memberikannya, maka akan kami rampas. Itu kata-kata Hofni dan Pinehas kepada pembantunya, dan pembantunya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Hofni dan Pinehas. Tentu saja adik-adik, orang-orang yang membawa persembahan itu menjadi sangat ketakutan, dan itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah adik-adik. Bagaimana mungkin imam-imam muda mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Allah? Jadi bangsa Israel adik-adik pulang dengan hati yang sangat kecewa karena telah diperlakukan seperti itu. Di sini kita bisa melihat adik-adik,
Hofni dan Pinehas telah menghina korban persembahan untuk Tuhan. Bayangkan adik-adik, mereka menghina korban persembahan untuk Tuhan. Ini adalah dosa yang sangat besar, yang sangat menghina Tuhan. Tentu Tuhan sangat kecewa luar biasa ya adik-adik ya, dengan perlakuan anak-anaknya Imam Eli tersebut. Iya, sebagai hamba Tuhan, mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada keluarga-keluarga Israel lainnya. Toh mereka itu menjadi panutan, tapi tidak memberikan panutan yang baik adik-adik. Nah, akibatnya banyak orang Israel yang bersungut-sungut ya atas tingkah laku anak-anak Imam Eli, atas tingkah laku Hofni dan Pinehas, dan tidak mau lagi mereka datang berbakti di Silo adik-adik. Ya, karena mereka sudah kecewa. Kok mereka seperti itu? Kok mereka melakukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Jadi mereka kecewa dan mereka tidak mau lagi datang beribadah ke Silo. Tetapi adik-adik, bukan itu saja kesalahan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas adik-adik. Ya, kalau tadi mereka melanggar hukum kelima adik-adik. Nah, ternyata Hofni Pinehas juga melanggar hukum Tuhan yang ketujuh. Ada yang tahu hukum Tuhan yang ketujuh? Betul sekali, jangan berzina. Ya, sudah, jangan berzina. Ternyata mereka juga tidak setia kepada istri-istri mereka. Mereka senang sekali melihat gadis-gadis yang melayani di ruang kebaktian adik-adik. Dan kadang-kadang mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka malah bermalam dengan gadis-gadis tersebut. Jadi mereka melakukan perzinahan di tempat suci Allah. Luar biasa kejahatan anak-anak Imam Eli adik-adik ya. Mereka benar-benar tidak takut kepada Tuhan, karena mereka memang sudah tidak menghormati orang tuanya, termasuk juga tidak menghormati Tuhan. Lalu adik-adik, kejahatan anak-anaknya ini didengar oleh ayahnya, yaitu Imam Eli. Jadi Imam Eli memanggil mereka dan dicobanya lagi untuk menegur anak-anaknya supaya mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Ia memanggil mereka, katanya gini adik-adik, "Aku telah menerima laporan dari semua orang mengenai perbuatanmu yang jahat itu. Mengapa kamu lakukan itu, anak-anakku? Tolong jangan berbuat lagi seperti itu. Jika seorang bersalah terhadap manusia, Allah dapat mengampuninya. Tetapi kalian itu berdosa terhadap Tuhan sendiri, dosa yang sangat besar." Apakah Hofni dan Pinehas sadar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Imam Eli untuk tidak mengulangi perbuatan yang jahat itu? Ternyata Hofni dan Pinehas menunjukkan sikap yang tidak peduli sama sekali terhadap nasihat ayahnya. Sudah sering kali Eli memberikan nasihat, tetapi mereka sering menanggapinya dengan acuh tak acuh. Mereka cuek, mereka tidak mau mendengarkan adik-adik. Sehingga kejahatan Hofni dan Pinehas berlangsung terus-menerus dan menjadi kebiasaan buruk. Dan Eli akhirnya membiarkannya adik-adik. Imam Eli tidak menghentikan Hofni dan Pinehas dari tugas mereka melayani di rumah Tuhan. Nah, kejahatan tidak mungkin akan dibiarkan terus-menerus ya adik-adik ya. Nah, suatu saat datanglah seorang nabi ke Silo dan mereka memberitakan firman Tuhan kepada Eli sebagai nubuatan. Begini adik-adik, nubuatannya. "Mengapakah engkau lebih takut kepada anak-anakmu daripada Tuhan? Mengapakah engkau membiarkan mereka selalu mengambil bagian yang terbaik dari korban yang dipersembahkan kepadaku? Dulu aku berjanji bahwa keluargamu dan kaummu akan melayani aku sebagai imam untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang aku tidak menghendaki hal itu lagi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi anak
laki-laki dalam seluruh kaummu yang akan mencapai umur panjang. Mereka akan mati pada masa muda mereka. Dan supaya engkau tahu bahwa hal itu sungguh-sungguh akan terjadi, aku akan memberi suatu tanda kepadamu. Kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, akan mati dengan segera pada hari yang sama. Itu adalah nubuat Tuhan yang disampaikan kepada Imam Eli melalui seorang nabi yang datang ke Shilo, adik-adik. Apa yang dikatakan Tuhan? Apakah benar-benar terjadi, adik-adik? Betul sekali. Apa yang dikatakan Tuhan benar-benar terjadi. Tentara Filistin datang menyerang Israel. Rakyat meminta Hofni dan Pinehas untuk ikut bersama dengan mereka berperang sebagai imam, supaya mereka dapat berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dapat dilindungi, supaya menang perang. Tetapi apa, adik-adik? Tetapi bangsa Israel dalam peperangan tersebut kalah. Ya, adik-adik ya. Tentara Israelnya kalah dan tentara-tentara Filistin membunuh Hofni dan Pinehas hari itu juga. Pada waktu itu, Imam Eli sudah sangat tua, adik-adik. Dia mendengar kematian anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Lalu ia jatuh dari kursi tempat di mana ia duduk, yaitu dekat pintu rumah sembayang. Dan ia meninggal juga, adik-adik. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi kepada Eli akhirnya menjadi kenyataan. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Esther tadi, di sini kita diajarkan bahwa Allah akan memberkati anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Ya sayang ya. Jadi di sini benar-benar hukum Allah selain kita hafalkan, kita juga harus terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, kita mau diberkati oleh Allah, kita mau umur kita panjang di tanah yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Iya, hormatilah orang tuamu ya sayang ya. Mereka yang tidak menghormati orang tua mereka, berarti mereka juga tidak menghormati Tuhan. Betul sekali adik-adik. Tidak juga akan mendapatkan berkat, tidak akan mendapatkan janji yang sudah Tuhan berikan, yaitu berkat. Ya, apabila tidak menghormati orang tuanya. Contohnya seperti cerita kita tadi. Contohnya seperti Hofni dan Pinehas. Dia tidak menghormati ayah ibunya, dia juga tidak menghormati Tuhan. Dan itu merupakan suatu dosa yang sangat besar ya sayang ya. Jadi itu tolong diingat, dan itulah menjadi pedoman kalian dalam kalian menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kalian mencapai cita-cita kalian, dalam kalian belajar, berproses menjadi dewasa, ingat, hormatilah ayah dan ibumu ya, supaya kalian senantiasa diberkati. Janji Tuhan untuk memberkati kita sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita akan digenapi. Ya, jangan mau seperti Hofni dan Pinehas ya sayang ya. Setelah kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita sudah belajar tentang hukum yang kelima dan hukum yang ketujuh. Tapi di sini Kak Esther mau tekankan di hukum yang kelima dulu sayang ya. Kak Esther pengen coba kita bertanya pada diri sendiri. Kak Esther juga akan bertanya pada diri sendiri, apakah saya telah melakukan hal yang benar atau hal yang benar kepada orang tua? Ataukah selama ini saya melakukan hal yang tidak sesuai terhadap hukum Allah, yaitu hormatilah ayah dan ibumu? Ya, apabila adik-adik di sini ternyata masih banyak yang suka melawan orang tua, tidak hormat kepada orang tua, kepada ayah dan ibu, di sini kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita supaya membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada orang tua, ya, dan mengasihi orang tua kita. Dengan demikian,
Artinya adik-adik menghormati dan mengasihi Allah. Kak Esther mau nih ngajak kita untuk berdoa bersama terkait dengan hal ini. Semuanya lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu dari kelas besar. Kami telah mendengarkan cerita pada hari ini yang sungguh luar biasa, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Sungguh Tuhan, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa hormat kepada orang tua kami, yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua kami. Ampuni kami apabila kami sering menyakiti hati mereka. Ampuni kami apabila kami sering melukai hati mereka, tidak mendengarkan perintah mereka. Bentuklah pribadi kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami boleh menghormati orang tua kami sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sertai kehidupan kami, sertai pertumbuhan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Kak Esther harap dari cerita kita minggu ini, kita boleh diperbarui, kita boleh dibentuk menjadi lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menghormati ayah dan ibu kita, ya. Bagaimanapun keadaannya, hormatilah ayah dan ibu kita supaya kita senantiasa diberkati dalam kehidupan ini. Oke adik-adik ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktivitas seperti biasa. Aktivitas kita menyambung dari kegiatan minggu lalu. Kemarin kita sudah bikin 2 loh batu ya adik-adik ya. Loh batu yang pertama itu sudah diisi oleh hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang Kak Esther akan minta kalian menggunakan loh batu yang kedua. Di situ kalian isi hukum yang kelima. Ya, hukum yang kelima yaitu kalian tulis hormatilah ayah dan ibumu. Yang singkat saja di situ seperti contohnya yang ini. Iya, ini seperti contohnya ya. Kalian ikuti seperti ini. Ya, jadi loh batu yang pertama disimpan dulu. Sekarang kita sudah masuk ke dalam loh batu yang kedua. Ya adik-adik ya, kalau sudah kalian kerjakan, kalian foto dan kirim ke WA-nya Kak Esther. Kak Esther tunggu ya, karena tugas-tugas kalian itu Kak Esther nilai. Dan nanti pada minggu-minggu berikutnya akan Kak Esther informasikan bahwa kalian yang rajin ibadah dan rajin mengerjakan tugas dari Kak Esther akan mendapatkan hadiah menarik dari Kak Esther ya. Oke sayangku ya, tetap setia beribadah, tetap semangat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Jangan pernah lupakan Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan lupa berdoa dan beribadah ya sayang ya. Kita akan masuk ke dalam ayat hafalan lagi yang berikutnya sayangku. Iya, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Sudah kita baca tadi loh ayat hafalannya. Keluaran pasal 20 ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat hafalan yang sangat luar biasa. Dan itu adik-adik, itu selalu Kak Esther jadikan pedoman dalam Kak Esther menjalani kehidupan ini. Ya, selalu hormat kepada orang tua. Itu kunci kita sebagai anak-anak supaya kita senantiasa diberkati, disertai dalam perjalanan hidup kita. Itu Kak Esther terapkan dalam kehidupan Kak Esther. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Terima kasih sayangku, itu dulu cerita dari Kak Esther. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh Kak Esther. Seru nggak ceritanya? Pastinya dong seru. Adik-adik sudah pada paham belum cerita yang disampaikan oleh Kak Esther tadi? Bagus kalau sudah paham semua. Mudah-mudahan cerita yang disampaikan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Allah beserta Engkau dari Kidung Jemaat nomor 346.
kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi kita bersatu di dalam doa. Tahu kan sikap doa yang baik dan benar bagaimana? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari kami Tuhan, ada lepas hari ya Bapa. Dan tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai dan bimbing kami Tuhan dalam aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini. Dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, bifa bifa so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do kamu kami le le. Hanya dalam Dia ada sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi sorak haleluya. Putar ke kiri.